Aku buat ayah dan ibu tiriku menangis menyesal dengan kesuksesanku setelah dulu tega membuangku ke panti asuhan. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, agar tidak tertinggal notif dan cerita-cerita menarik selanjutnya. Terima kasih. Aku tumbuh dalam keluarga kecil yang penuh cinta. Rumah kami sederhana, berdiri di ujung gang kecil, tapi hangatnya melebihi matahari pagi. Ayahku, Pak Rendra, adalah pria berperawakan tinggi dengan senyum yang jarang pudar, meskipun lelah pulang kerja. Ia seorang pegawai biasa, namun bagiku, ia adalah pahlawan. Ibuku, Bu Sari, adalah sosok paling lembut yang pernah ku kenal. Tangannya halus, selalu membelai rambutku saat aku tertidur di pangkuannya. Suaranya, yang penuh kasih, selalu menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur yang membuatku merasa dunia ini tak akan pernah menyakitiku. Setiap pagi, aroma teh melati yang ibu seduh membangunkanku. Ia akan mengetuk pintu kamarku pelan-pelan, lalu menyembulkan wajahnya sambil tersenyum. "Bangun, sayang. Hari ini kita buat kue kesukaanmu, ya?" ucapnya. Suaranya seperti lantunan lagu yang menenangkan. Aku mengangguk setengah sadar, lalu melompat dari tempat tidur, mengikuti ibu ke dapur. Kami tertawa saat adonan tumpah ke lantai atau saat aku tak sengaja menumpahkan tepung ke wajahku sendiri. Ibu akan mengusap hidungku yang berdebu, lalu mengecup keningku lembut. "Kamu adalah berkah terindah dalam hidup ibu," bisiknya sambil tersenyum. Saat sore tiba, ayah pulang kerja dan membawaku berjalan-jalan ke taman dekat rumah. Ia menggendongku di bahunya, membuatku merasa seolah bisa meraih langit. "Lihat, nak, itu burung yang selalu bernyanyi untuk kita," katanya sambil menunjuk seekor burung pipit yang hinggap di dahan pohon. "Apa mereka bahagia, ya?" tanyaku polos. "Tentu, mereka punya keluarga, sama seperti kita. Kebahagiaan itu sederhana, asal kita saling menyayangi," jawab ayah sambil tersenyum. Aku percaya saat itu bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia, dan keluarga adalah segalanya. Tapi kebahagiaan itu perlahan retak saat ibu mulai sering batuk. Awalnya, aku pikir itu hanya batuk biasa, tapi lama-kelamaan, ibu semakin sering terbaring lemas di tempat tidur. Wajahnya yang dulu berseri kini pucat, tubuhnya yang hangat terasa semakin dingin. "Ibu kenapa?" tanyaku suatu malam, duduk di tepi tempat tidurnya sambil menggenggam tangannya yang mulai kurus. Ibu tersenyum samar, meski matanya terlihat menyimpan luka yang dalam. "Ibu hanya lelah, sayang. Ibu akan sembuh, kok," bisiknya sambil mengelus pipiku. Aku percaya kata-kata ibu, meski aku sering melihat ayah menangis diam-diam di dapur saat ia mengira aku sudah tidur. Malam-malam jadi terasa sunyi. Dongeng yang biasa ibu bacakan kini hanya tinggal cerita yang menggantung di udara, tak pernah selesai. Suatu malam, aku terbangun karena suara napas ibu yang terengah-engah. Aku berlari ke kamarnya, menemukan ayah berlutut di samping tempat tidur sambil memegang tangan ibu erat-erat. Matanya memerah, dan bahunya bergetar hebat. "Ibu, bangun. Bu, aku belum selesai dengar cerita kemarin," ucapku, mengguncang tubuh ibu yang diam tak bergerak. Ayah menarikku ke dalam pelukannya, mencoba meredam tangisku yang pecah. Aku meronta, memohon agar ibu bangun, berjanji akan menjadi anak yang lebih baik, lebih penurut, asal ibu tidak pergi. Tapi tubuh ibu tetap kaku, dan senyum terakhirnya membekas seperti luka yang tak akan pernah sembuh. Hari-hari setelah kepergian ibu adalah neraka kecil bagiku. Rumah terasa kosong, sunyi yang menyesakkan dada. Aku sering duduk di dapur, menunggu aroma teh melati yang tak pernah lagi tercium. Taman yang dulu riuh dengan tawa kami kini terasa asing. Ayunan berderit pelan saat tertiup angin,
seakan meratapi kesedihan kami. "Kenapa ibu harus pergi, Yah?" tanyaku suatu malam, terisak dalam pelukan ayah. Ayah mengusap punggungku, tapi tak menjawab. Hanya ada suara napasnya yang berat, seakan kata-kata terlalu sakit untuk diucapkan. Aku terjaga sampai pagi, memandangi foto ibu, berharap bisa menyentuh wajahnya lagi. Aku masih anak kecil saat itu, terlalu muda untuk mengerti bahwa kebahagiaan bisa lenyap secepat itu. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, kehilangan pertama dalam hidupku telah merenggut sebagian jiwaku, dan rasa sakitnya akan terus menghantuiku, mengingatkan bahwa cinta, sekuat apapun, kadang tak cukup untuk melawan takdir. Setelah ibu pergi, rumah kami berubah jadi tempat asing. Dinding-dinding yang dulu dipenuhi suara tawa kini terasa sempit dan menghimpit. Langit-langit kamar terasa lebih rendah, seakan siap runtuh kapan saja. Aku duduk di sudut tempat tidur setiap malam, menggenggam baju tidur ibu yang masih menyimpan sedikit aromanya. Aroma yang perlahan memudar, seperti kenangan yang terseret waktu. Ayah pun berubah menjadi orang yang nyaris tak ku kenal. Dulu, ia pulang dengan senyum lelah dan pelukan hangat. Tapi sekarang yang pulang hanyalah bayangan dari pria yang pernah kusebut pahlawan. Langkahnya berat, bahunya merosot, dan matanya kosong. Aku sering menunggu di ruang tamu sampai larut malam, berharap bisa bicara dengannya, berharap ia akan menggendongku lagi seperti dulu. Tapi yang ku dapat hanya suara pintu depan yang berderit pelan dan aroma alkohol yang samar. Suatu malam, aku memberanikan diri memanggilnya saat ia pulang. "Yah, aku belum makan malam. Bisa temenin aku?" tanyaku. Suara lirih nyaris tak terdengar. Ayah menghela napas panjang, melempar tas kerjanya ke sofa, lalu menatapku dengan mata yang sembab dan lelah. "Ayah capek, Nak. Makan aja sendiri," ucapnya singkat, lalu menghilang ke dalam kamarnya tanpa menoleh lagi. Aku berdiri lama di ruang tamu yang gelap, menggigit bibirku agar tangisku tak pecah. Perutku keroncongan, tapi rasa lapar itu tidak lebih menyakitkan daripada rasa hampa yang menggerogoti dadaku. Aku makan sendiri, mengunyah nasi yang terasa hambar sambil menatap kursi kosong tempat ibu biasa duduk. Kadang, aku sengaja berbicara pelan, berpura-pura ibu masih di sana. "Bu, hari ini aku dapat bintang di sekolah," bisikku, menahan isak. "Bu, aku kangen." Tapi kursi itu hanya diam. Dunia terasa begitu kejam. Di sekolah, aku menjadi lebih sunyi. Teman-temanku perlahan menjauh karena aku selalu menolak diajak bermain. Aku lebih suka duduk sendiri di bawah pohon, memeluk lutut, dan mengamati langit. Ada kalanya aku berbisik ke awan, bertanya apakah ibu sedang melihatku dari sana. Tapi langit tetap bisu. Aku mulai membenci suara tawa anak-anak lain, seolah kebahagiaan mereka adalah pengingat betapa kosong hidupku sekarang. Puncaknya adalah malam itu. Aku terbangun tengah malam karena suara ayah menangis di kamar. Aku merayap keluar kamar, membuka pintu kamarnya sedikit, dan melihatnya duduk di lantai, memeluk foto ibu erat-erat. Bahunya terguncang, dan suara tangisnya pecah, nyaring, menyayat. "Kenapa kamu tinggalin aku, Sari? Aku gak kuat." Isaknya, menggigit tangannya sendiri untuk meredam suara. Aku terpaku. Aku ingin berlari memeluknya, mengatakan bahwa aku masih di sini. Tapi kakiku tak bisa bergerak. Ada bagian dalam diriku yang hancur lebih dalam saat melihat ayah, satu-satunya orang yang kumiliki, benar-benar remuk. Malam itu, aku kembali ke kamar dan bersembunyi di balik selimut. Aku menggigit ujung bantal, mencoba menahan isak, tapi tangisku akhirnya pecah juga. Aku menangis sampai tubuhku kejang, menggigil, berdoa dengan suara yang putus-putus. "Ibu, ambil aku aja. Aku gak mau sendirian lagi."
Tapi yang menjawab hanya suara angin malam yang menggesek jendela. Aku menangis sampai tertidur. Tubuhku terasa begitu ringan, seolah jiwaku sudah melayang entah kemana. Dan saat fajar menyingsing, aku masih terbaring di tempat tidur dengan mata bengkak dan hati yang terasa mati. Hari-hari berikutnya aku jalani seperti hantu. Aku berjalan ke sekolah tanpa benar-benar sadar. Aku pulang ke rumah tanpa harapan akan kehangatan. Ayah semakin larut dalam kesedihannya, dan aku semakin hanyut dalam kehampaan yang menggerogoti hidupku. Dunia terus berputar, orang-orang terus tertawa, tapi aku terjebak di dalam kesedihan yang tak punya jalan keluar. Aku merasa seperti sedang tenggelam, mencoba berenang ke permukaan, tapi semakin bergerak, semakin dalam aku terseret. Aku terjebak dalam pusaran duka yang tak pernah memberi jeda. Dan yang paling menyakitkan, aku merasa aku satu-satunya yang masih hidup, sementara dunia seolah sudah mati bersamaku. Beberapa bulan setelah kepergian ibu, saat aku masih berjuang memahami bagaimana caranya bernapas tanpa rasa sakit, ayah pulang lebih awal dari biasanya. Itu aneh, karena biasanya ia menghabiskan malam-malamnya terbenam dalam duka, menghindar dariku seakan aku adalah bayangan masa lalu yang tak ingin ia lihat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia duduk di sofa, mengajakku duduk di sebelahnya. Senyumnya canggung, seperti seseorang yang mencoba terlihat bahagia, tapi gagal menyembunyikan kegelisahan di matanya. Di sampingnya, berdiri seorang wanita. Ia tinggi, berambut panjang dan lurus, dengan wajah yang tampak cantik tapi dingin. "Ini Tante Mirna," kata ayah, mengelus rambutku perlahan. "Dia akan jadi bagian dari keluarga kita. Dia akan menjadi ibumu." Aku terpaku. Kata-kata itu menggema di kepalaku, menusuk lebih tajam daripada yang bisa kubayangkan. Aku menatap wanita itu, mencari sesuatu yang bisa membuatku merasa aman, tapi yang kutemukan hanya tatapan dingin yang menusuk. Ia tersenyum, tapi senyumannya tidak hangat, lebih mirip seseorang yang memaksakan keramahan demi kepentingannya sendiri. "Hai," katanya singkat. Suaranya datar. Aku menelan ludah, mencoba meredam gelombang emosi yang meluap. "Tapi, aku udah punya ibu," bisikku pelan. Suara nyaris tenggelam. Ayah langsung menegang. Ia menggenggam tanganku, matanya memohon, seolah berharap aku bisa menerima ini tanpa perlawanan. "Ibu udah gak ada, Nak," katanya lirih. Suara bergetar. "Kita harus move on. Tante Mirna akan bantu kita bantu ayah." Tapi bagaimana aku bisa move on ketika bayangan ibu masih hidup di setiap sudut rumah ini? Bagaimana aku bisa menerima orang lain mengisi tempat yang tak akan pernah bisa tergantikan? Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku memeluk baju ibu lebih erat, menggigit bibirku sampai berdarah agar isakanku tak terdengar. Aku merasa seperti dikhianati, seolah kehadiran wanita asing itu menghapus keberadaan ibu dari hidup kami. Aku berusaha keras memahami ayah, tapi rasanya ia melangkah terlalu cepat, meninggalkanku tertinggal sendirian di belakang. Beberapa minggu setelah Mirna pindah ke rumah kami, semuanya terasa semakin buruk. Ia memasak, tapi makanannya hambar dan terasa asing. Ia mengatur rumah, tapi rumah ini terasa semakin jauh dari kenangan ibu. Ia tersenyum pada ayah, tapi saat ayah tak melihat, tatapan itu berubah jadi sinis saat mengarah padaku. Aku mencoba bersikap baik. Aku pikir, kalau aku cukup manis, cukup patuh, mungkin ia akan menyukaiku. Mungkin aku bisa merasa dicintai lagi. Tapi usaha itu sia-sia. "Kamu jangan bikin ayahmu repot, ya," kata Mirna suatu sore, saat ayah belum pulang. "Dia udah cukup stres. Jangan bikin masalah." Aku mengangguk, menunduk, menggenggam ujung bajuku erat-erat. Tapi keesokan harinya,
Saat aku lupa membereskan piringku sendiri, ia membentakku. Kamu pikir aku ini pembantu? Aku capek tahu, ngurus anak yang bahkan bukan anakku sendiri. Suaranya melengking, membuat dadaku sesak. Aku menatapnya, air mata menggenang, tapi aku tak berani menjawab. Aku takut kalau aku bicara, suaraku akan pecah, dan itu hanya akan membuatnya makin marah. Saat ayah pulang, Mirna berubah jadi sosok yang lembut dan perhatian. Ia menyandarkan kepala di bahu ayah, bercerita tentang betapa lelahnya mengurus rumah, mengurus aku. Dan ayah hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih, tanpa pernah menanyakan bagaimana aku merasa. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur sambil memeluk lutut. Aku menatap foto ibu di nakas. Air mataku jatuh tanpa suara. Bu, aku gak kuat. Bisikku, suara gemetar. Kenapa ayah lebih milih dia daripada aku? Kenapa aku gak bisa ikut ibu aja? Aku berdoa, berharap bisa tertidur dan bangun di tempat di mana ibu ada. Tapi saat aku membuka mata keesokan paginya, yang kutemui hanyalah kenyataan yang pahit. Kenyataan bahwa rumah ini tak lagi menjadi tempat yang bisa kusebut rumah. Setelah menikah dengan Mirna, ayah terasa semakin jauh. Seperti bintang yang dulu bersinar dekat, kini redup dan melayang menjauh, meninggalkanku dalam gelap yang menyesakkan. Dulu, ia selalu menggandeng tanganku saat berjalan-jalan sore, mengangkatku ke bahunya saat aku kelelahan. Sekarang, tangannya lebih sering menggenggam tangan Mirna, sementara aku hanya mengekor di belakang, seperti bayang-bayang yang tak dianggap ada. Aku mencoba mengerti. Aku tahu ayah berhak bahagia. Tapi kenapa kebahagiaannya terasa seperti hukuman untukku? Kenapa kebahagiaannya membuatku semakin merasa sendirian? Setiap pagi, aku bangun lebih awal, duduk di meja makan dengan harapan bisa sarapan bersama ayah seperti dulu. Tapi yang datang hanya Mirna, dengan tatapan dingin dan helaan napas panjang seolah kehadiranku mengganggu rutinitasnya. Kalau udah selesai makan, langsung bersihin piringnya. Jangan malas, katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk, menelan suapan nasi yang terasa seperti pasir. Aku ingin protes, ingin bilang bahwa aku bukan malas. Aku cuma menunggu ayah. Tapi aku tahu, bicara hanya akan memperburuk keadaan. Saat ayah muncul, Mirna langsung menyambutnya dengan senyum lebar dan kecupan manis di pipi. Aku tersenyum kecil, mencoba menarik perhatiannya. Yah, nanti pulang jam berapa? Aku mau cerita soal sekolah. Ayah sibuk, nak. Potongnya cepat sambil merapikan dasinya. Cerita sama Tante Mirna aja, ya. Aku diam. Mirna hanya melirikku singkat. Senyum tipisnya terasa seperti ejekan. Setelah ayah pergi, aku duduk lama di kursi makan yang kini terasa terlalu besar, terlalu kosong. Hari-hari berikutnya sama saja. Aku jadi transparan di mata ayah. Setiap kali aku mencoba bicara, Mirna akan menyela dengan cerita-cerita tentang dirinya sendiri. Setiap kali aku ingin memeluk ayah, Mirna akan menariknya pergi untuk jalan-jalan atau makan malam berdua. Aku masih berusaha. Aku belajar lebih giat, berharap jika aku mendapat nilai bagus, ayah akan bangga padaku lagi. Ketika aku pulang membawa sertifikat juara kelas, aku berlari ke ruang tamu, berharap ayah ada di sana. Tapi yang kutemui hanya Mirna, yang menatap kertas itu tanpa minat. Juara kelas? Ya, baguslah, katanya singkat. Tapi jangan sombong. Itu memang kewajiban kamu. Aku menggenggam kertas itu erat-erat, merasa prestasiku tak berarti apa-apa. Saat ayah pulang malam itu, aku mencoba memperlihatkannya, tapi Mirna sudah bercerita tentang masalah kecil di kantornya. Hal sepele yang tiba-tiba terasa lebih penting daripada aku. Oh, iya? Hebat. Ya, ucap ayah tanpa benar-benar melihat sertifikatku.
lalu kembali mengobrol dengan Mirna. Hatiku hancur. Aku membawa sertifikat itu ke kamar, melipatnya, lalu menyelipkannya di bawah bantal. Aku menangis dalam diam, memeluk foto ibu yang mulai kusam. "Bu, ayah udah gak sayang aku, ya?" bisikku, suara tercekat. Aku menunggu jawaban yang tak pernah datang. Suatu malam, aku mendengar suara tawa mereka dari ruang tamu, tawa yang dulu sering kudengar saat ibu masih ada. Aku mengintip dari balik pintu, melihat ayah memeluk Mirna, wajahnya berseri-seri. Itu pertama kalinya aku melihatnya tertawa sejak kepergian ibu. Tapi tawa itu bukan untukku. Aku berdiri lama di balik pintu, merasa seperti hantu di rumah sendiri, lalu berlari kembali ke kamar dan menangis sampai tertidur. Aku masih berharap ayah akan berubah. Masih berharap suatu hari ia akan mengelus kepalaku dan berkata bahwa aku penting baginya. Tapi semakin aku berharap, semakin aku kecewa. Aku mulai merasa, aku mungkin sudah benar-benar kehilangan ayah, sama seperti aku kehilangan ibu. Hanya saja, kali ini lebih menyakitkan, karena ayah masih ada, tapi cintanya tidak lagi untukku. Tak butuh waktu lama hingga Mirna menunjukkan wajah aslinya. Begitu ayah tak ada di rumah, senyum palsunya luruh, digantikan sorot mata penuh kebencian yang membuat tubuhku gemetar. Aku tak tahu apa salahku. Mungkin karena aku mengingatkannya pada ibu, pada masa lalu ayah yang ingin ia hapus. Tapi yang ku tahu, setiap harinya terasa seperti neraka yang perlahan menggerogoti jiwaku. "Kamu pikir kamu siapa?" bentaknya suatu pagi, hanya karena aku lupa menyiram tanaman di halaman. "Kalau cuma jadi beban, lebih baik kamu pergi sekalian." Aku menunduk, menahan air mata agar tak tumpah. Aku menyambar selang dan mulai menyiram bunga-bunga itu dengan tangan gemetar. Sementara Mirna berdiri di ambang pintu, mengawasi seperti sipir penjara. "Cepat! Jangan lambat kayak siput," teriaknya lagi, lalu masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Setiap hari, ada saja yang membuatnya marah. Kadang aku merasa ia sengaja mencari-cari alasan untuk melampiaskan kemarahan padaku. Aku harus menyapu, mengepel, mencuci piring. Semua pekerjaan rumah yang dulu dikerjakan bersama-sama dengan ibu, kini menjadi tanggung jawabku seorang diri. Kalau aku melakukan kesalahan, hukumannya datang tanpa ampun. Suatu hari, aku tak sengaja memecahkan gelas saat mencuci piring. Tanganku terluka. Darah mengalir dari jari-jari yang tersayat pecahan kaca. Aku panik, menangis sambil mencoba mengelap darah yang terus mengucur. Tapi bukannya membantuku, Mirna justru merenggut lenganku dengan kasar. "Lihat apa yang kamu lakukan. Dasar ceroboh. Kamu pikir uang buat beli gelas itu gratis?" Ia mengguncang tubuhku, wajahnya merah padam. "Aku gak sengaja, tante, maaf." Isaku, tubuh gemetar ketakutan. "Jangan panggil aku tante," teriaknya. Suaranya melengking menusuk telinga. "Aku ini ibumu sekarang. Panggil aku mama." Aku menggeleng, tubuhku semakin lemas. Aku tahu jika aku memanggilnya mama, itu sama saja mengkhianati ibu. Tapi diam pun hanya memperburuk keadaan. Mirna menyeretku ke kamar mandi, mengunciku di sana selama berjam-jam tanpa peduli luka di jariku yang terus berdarah. Aku duduk di lantai yang dingin, menangis hingga tenggorokanku kering, berbisik pelan ke langit-langit kamar mandi. "Bu, tolong aku." Saat ayah pulang malam harinya, aku berlari padanya, memeluk kakinya sambil terseduh-seduh. Aku pikir ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan diriku. Aku pikir jika aku cukup jujur, ayah akan melindungiku, seperti dulu saat aku jatuh dan terluka. Yah, aku takut. Tante Mirna jahat sama aku. Isaku, memohon-mohon dengan suara serak. Ayah tertegun sejenak.
Aku melihat sorot ragu di matanya, harapan kecil bahwa ia akan mempercayaiku. Tapi Mirna tiba-tiba mulai menangis, menggenggam lengan ayah dengan dramatis. "Aku capek, Mas." Lirihnya, suaranya gemetar. "Aku udah berusaha jadi ibu yang baik, tapi anak ini gak pernah terima aku. Dia suka bohong, suka bikin drama." "Aku gak bohong, yah. Aku. Plak. Tangan ayah mendarat di pipiku begitu cepat hingga aku nyaris terjatuh. Dunia seketika sunyi. Rasanya seperti waktu berhenti, hanya menyisakan suara dengungan menyakitkan di telingaku. Aku memegangi pipiku yang panas. Mata terbuka lebar dalam keterkejutan. "Jangan manja," bentaknya. Suara beratnya mengguncang dadaku. "Belajarlah menghormati ibumu. Kamu pikir hidup ini cuma tentang kamu sendiri?" Aku tak bisa bicara. Tenggorokanku tercekat. Kata-kataku mati sebelum bisa keluar. Ayah, yang dulu memelukku saat aku takut gelap, kini justru menjadi orang yang paling membuatku takut. Aku ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi yang bisa kulakukan hanya berdiri kaku, menahan isak tangis yang menyayat dada. Malam itu, aku mengunci diri di kamar. Aku menggenggam foto ibu, memeluknya erat seolah bisa menariknya kembali ke dunia ini. Aku menangis tanpa suara, menggigit selimut agar tangisku tak terdengar sampai pagi menjelang. Aku mulai mengerti bahwa aku benar-benar sendirian. Bahwa tak ada yang bisa menyelamatkanku. Dan yang paling menyakitkan, orang yang paling ingin ku selamatkan adalah orang yang paling melukaiku. Aku berdiri terpaku di depan pintu gudang, tangan gemetar memegang bantal dan selimut lusuh yang dilempar Mirna ke lantai tadi. Pintu kayu tua itu berderit saat kubuka perlahan, memperlihatkan ruang sempit yang pengap, berbau apek, dan dipenuhi debu yang menari di udara. Sarang laba-laba menggantung di sudut ruangan, dan suara gesekan tikus mengorek-ngorek kardus lama menggema seperti bisikan kematian yang menunggu menyergapku. Lututku lemas. Ini bukan tempat untuk tidur. Ini bahkan bukan tempat untuk bernapas. Tapi aku tidak punya pilihan. Tidak ada yang membelaku. Tidak ada yang peduli. Aku menoleh ke belakang, menatap ke ruang tamu melalui celah pintu yang setengah terbuka. Di sana, ayah duduk di sofa, tertawa kecil sambil mengobrol dengan Mirna, seolah hidup kami baik-baik saja. Seolah aku tidak ada. Seolah aku sudah mati. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku berharap ayah akan menoleh, akan melihatku dan berubah pikiran. Tapi dia tidak pernah melihat. Atau mungkin dia sengaja mengabaikan. "Ayah," bisikku, begitu pelan sampai aku sendiri nyaris tak mendengarnya. "Kenapa aku gak boleh jadi bagian dari keluarga ini lagi?" Tidak ada jawaban. Tidak ada tatapan iba. Hanya kesunyian yang mengiris lebih dalam daripada bentakan Mirna. Dengan langkah berat, aku masuk ke dalam gudang. Begitu pintu tertutup, kegelapan melahap segalanya. Satu-satunya cahaya berasal dari celah-celah kecil di dinding kayu, tempat bulan mengintip malu-malu, seakan ia pun tak tega menyaksikan penderitaanku. Aku duduk di sudut, menggulung tubuhku sekecil mungkin, berusaha menghilang. Dingin merayap naik dari lantai beton yang kasar, menggigit kulitku seperti belati yang perlahan menusuk ke dalam tulang. Aku memeluk lutut, menggigit bibir hingga berdarah untuk menahan suara tangis yang ingin pecah. Tapi semakin kutahan, semakin sakit rasanya. Aku terseduh, napasku tercekat. Kenangan tentang ibu berputar-putar di kepalaku, seperti luka lama yang terus dikoyak hingga menganga lebih lebar. Dulu, aku tidur di pelukannya, mendengarkan dongeng-dongengnya yang hangat. Kini, aku tidur sendiri di tengah dingin yang kejam, dengan tikus-tikus sebagai teman, dan kegelapan sebagai selimut. "Bu!" Aku gak kuat. Suaraku parau,
Serak karena menangis terlalu banyak, terlalu sering. Aku berharap bisa tertidur dan bermimpi bertemu ibu. Tapi rasa takut lebih kuat dari rasa lelah. Bayangan-bayangan mengerikan menari di sudut ruangan. Suara-suara kecil semakin keras, seolah ada yang mengintip dari celah-celah kardus. Aku memeluk diri lebih erat, menggigil tak hanya karena dingin, tapi juga karena horor yang menggerogoti pikiranku. Aku mengingat saat ayah dulu menggendongku, saat aku merasa dunia ini tak akan pernah menyakitiku selama ada dia. Aku mengingat senyum hangatnya, suara lembutnya saat memanggil namaku. Sekarang, aku bahkan tak yakin apakah aku masih punya nama di matanya. Aku menatap langit-langit gelap. Air mata terus mengalir. Kenapa aku harus dilahirkan kalau akhirnya hanya untuk disakiti? Kenapa aku harus bertahan jika satu-satunya orang yang seharusnya melindungiku justru menjadi orang pertama yang membuangku? Malam terasa seperti neraka yang tak berujung. Aku mengulang-ulang pertanyaan yang sama di dalam kepala, tapi tak ada jawaban. Yang ada hanya rasa sakit yang terus menghantam, lebih tajam dari luka fisik manapun. Aku mulai merasa, mungkin lebih baik kalau aku benar-benar menghilang. Mungkin jika aku pergi, semua orang akan lebih bahagia. Ayah tak perlu melihatku lagi. Mirna tak perlu punya alasan untuk marah. Mungkin aku harus berhenti berharap. Berhenti berharap ayah akan kembali mencintaiku. Karena semakin aku berharap, semakin aku hancur hari itu. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Meskipun tubuhku masih sakit akibat tidur di lantai keras gudang, aku bersemangat. Karena hari ini ada pelajaran menggambar di sekolah. Aku suka menggambar. Ketika aku menggambar, aku merasa bebas. Pensil dan kertas adalah satu-satunya tempat aku bisa melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan. Aku menyelesaikan pekerjaan rumah lebih cepat dari biasanya, mencuci piring dan mengepel lantai sebelum Mirna bangun. Aku berharap kalau aku cukup rajin, mungkin Mirna akan membiarkanku pergi tanpa masalah. Tapi harapanku hancur saat aku melihat Mirna duduk di meja makan, menyesap kopi sambil menatapku dengan tatapan tajam yang sudah terlalu ku kenal. "Mau kemana?" tanyanya. Suaranya datar tapi mengancam. Aku menggenggam tas lusuhku erat-erat. Jantung berdegup kencang. "Sekolah, Bu," jawabku pelan. Suara nyaris tak keluar. Mirna tertawa sinis, lalu meletakkan cangkirnya dengan keras hingga bunyinya menggema di ruangan. "Sekolah." Ia berdiri, mendekatiku perlahan seperti pemangsa yang mengintai mangsanya. "Kamu pikir kami punya uang buat buang-buang ke sekolah cuma buat anak gak berguna kayak kamu?" Aku menggeleng cepat. Air mata langsung menggenang di mataku. Aku janji bakal bantu lebih banyak di rumah. Aku gak akan bikin masalah. Aku berlutut, memohon dengan suara tercekat. Aku cuma mau sekolah. Aku janji gak akan nyusahin. Tapi Mirna malah mencengkeram rambutku, menariknya ke belakang hingga aku meringis kesakitan. "Dengar ya, bocah, uang sekolah kamu lebih baik dipakai buat anak aku. Dia punya masa depan, beda sama kamu yang cuma jadi benalu," katanya, lalu mendorongku hingga terjatuh ke lantai. Aku bangkit perlahan. Tangan dan lutut lecet karena menghantam lantai. Aku menatap ke arah pintu, berharap ayah muncul dan menghentikan ini semua. Tapi yang kudapati hanyalah sosok ayah yang berdiri di ambang pintu, memperhatikan kejadian itu tanpa ekspresi. Mataku membesar. Ini kesempatanku. Ini saatnya dia bicara dan membelaku. "Yah, aku pengen sekolah." Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. "Aku gak akan minta apa-apa lagi. Aku cuma pengen belajar." Ayah menunduk sebentar, menghela napas, lalu melirik Mirna yang menatapnya sambil melipat tangan di dada, seolah menunggu jawabannya. Dan saat bibirnya terbuka, kata-kata yang keluar merobek hatiku lebih kejam daripada pukulan apapun.
Dengerin ibu kamu. Aku merasa seperti nyawaku dicabut saat itu juga. Lututku terasa lemas, tubuhku gemetar, dan napasku sesak. Tapi, yah, suaraku hampir mati, tersedak di tenggorokan. Ibu pasti kecewa kalau tahu aku gak sekolah. Ayah mengangkat wajah, untuk pertama kalinya menatapku langsung. Tapi bukan tatapan sayang. Yang kulihat hanyalah pandangan kosong, seolah aku adalah orang asing yang tidak ada artinya. Kamu bukan tanggung jawabku lagi, katanya dingin. Kalau masih mau tinggal di sini, kamu ikuti aturan. Dunia runtuh di sekitarku. Kata-kata itu bergema di kepalaku, menikam hatiku berulang kali hingga aku tak bisa bernapas. Aku ingin berteriak, ingin memeluk ayah dan memohon padanya untuk mengingat aku adalah anaknya. Tapi aku tahu, tak ada gunanya. Ayah yang dulu kucintai sudah pergi. Yang tersisa hanyalah bayangannya yang hidup untuk orang lain, bukan untukku. Hari-hari berikutnya, aku hanya bisa melihat anak-anak lain lewat jendela kecil gudang, mengenakan seragam mereka dengan tawa ceria. Aku mengamati mereka seperti melihat dunia yang tak lagi bisa kugapai. Mereka berlari, bermain, dan belajar, sementara aku duduk di lantai dingin, mengupas kentang untuk makan malam. Bukuku disita, pensilku dipatahkan, mimpi-mimpiku dihancurkan. Setiap malam, aku memeluk lutut, menatap langit-langit sambil bergumam pelan. Bu, aku capek. Aku merasa hatiku mulai mati. Bukan karena luka yang terlihat, tapi karena luka yang tak pernah bisa sembuh. Karena perlahan-lahan, aku mulai percaya bahwa aku memang tidak layak bahagia. Bahwa aku memang hanya beban yang pantas dilupakan. Dan yang paling menakutkan, aku mulai berhenti peduli. Hari itu, hujan turun deras, seakan langit ikut menangis untukku. Aku berdiri di depan rumah yang selama ini kusebut rumah, meskipun lebih sering terasa seperti penjara. Pakaianku basah kuyup, tas lusuh berisi beberapa baju dan boneka tua yang dulu diberikan ibuku genggam erat-erat. Satu-satunya hal yang tersisa dari hidupku yang dulu. Mirna berdiri di teras, mengawasi dari balik pintu dengan wajah datar yang sama sekali tak menyimpan iba. Kami gak bisa ngurusin kamu lagi, katanya dingin, melipat tangan di dada. Udah cukup kami kasih kamu tempat tinggal selama ini. Aku tak menjawab. Bibirku membiru karena dingin. Tapi lebih dari itu, hatiku terasa mati rasa. Seolah aku sudah terlalu sering dihancurkan sampai tak bisa merasa apa-apa lagi. Ayah berdiri di samping mobil dengan payung hitam. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Aku menatapnya, berharap ada secuil belas kasihan tersisa di hatinya. Bahwa setidaknya, sebelum aku pergi, dia akan memelukku untuk terakhir kalinya. Tapi tidak ada pelukan, tidak ada tatapan, hanya keheningan yang membunuhku perlahan. Sopir membukakan pintu, dan ayah masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mobil melaju pergi, meninggalkan genangan air yang memantulkan bayangan kecil tubuhku yang berdiri sendiri di tengah hujan. Aku tidak berlari mengejar. Aku tidak berteriak memanggil ayah. Karena aku tahu, aku hanya akan dikecewakan lagi. Panti asuhan itu dingin dan sunyi, dengan dinding abu-abu yang mengelupas dan lantai retak yang berderit setiap kali diinjak. Anak-anak lain menatapku tanpa bicara, seolah aku adalah makhluk asing yang jatuh dari langit. Ibu panti memegang bahuku, berusaha tersenyum lembut. Tapi senyum itu terasa jauh. Terlalu jauh untuk menjangkau hatiku yang sudah hancur berkeping-keping. Malam itu, aku duduk di ranjang besi berkarat, memeluk boneka yang mulai robek di beberapa bagian. Aku menatap jendela kecil yang dipenuhi embun, membayangkan sosok ibu berdiri di baliknya, mengulurkan tangan untuk menghapus air mataku. Bu, aku sendiri sekarang. Bisikku pelan,
Suara tercekat karena tangis yang kutahan sejak pagi. Kenapa gak ada yang mau sayang sama aku lagi? Air mata jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku menggigit bibir sampai berdarah, berusaha tidak menangis terlalu keras agar anak-anak lain tidak terganggu. Tapi semakin kutahan, semakin sakit rasanya. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati agar semua ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir saat aku bangun. Bahwa ayah akan datang menjemputku, menggendongku seperti dulu, dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi pagi datang dan tidak ada yang berubah. Ayah tidak datang. Mirna tidak peduli. Dan aku hanya menjadi bayangan yang ditinggalkan di sudut dunia. Sejak saat itu, aku berhenti berharap. Karena aku tahu, berharap hanya akan membawaku pada luka yang lebih dalam. Aku belajar menerima kesepian seperti teman lama, dan mengubur harapan di dalam hati yang sudah terlalu penuh dengan luka. Karena di dunia ini, aku benar-benar sendirian di panti asuhan. Waktu terasa melambat. Hari-hariku berlalu dalam siklus yang sama. Bangun pagi, mengerjakan tugas, makan dengan nasi dingin yang kadang terasa lebih pahit dari rasa sakit di dadaku, lalu tidur di kasur tipis yang berderit setiap kali aku bergerak. Tapi yang paling menyakitkan adalah malam-malam sunyi. Di saat anak-anak lain tertidur, aku terjaga, menatap langit-langit dengan pikiran yang berputar tanpa henti. Aku mengingat wajah ibu yang samar-samar mulai pudar dalam ingatanku. Aku mengingat ayah yang pergi tanpa berpaling. Aku mengingat Mirna, dengan tatapan bencinya yang menghantui setiap mimpi burukku. Ada malam-malam di mana aku menangis sampai tertidur. Ada malam-malam di mana aku berdoa, meski aku tidak yakin Tuhan masih mau mendengarku. Dan ada malam-malam di mana aku hanya duduk, memeluk lutut, bertanya-tanya kenapa aku masih ada di dunia ini. Namun, segalanya mulai berubah saat aku bertemu Bu Rina. Dia adalah seorang guru relawan yang datang seminggu sekali untuk mengajar anak-anak panti. Rambutnya sedikit beruban, tapi senyumnya hangat. Senyum yang membuatku mengingat ibu, meski hanya sedikit. Suatu hari, dia menemukan aku duduk sendirian di pojok ruangan, menggambar bunga dengan pensil tumpul di selembar kertas sobek. Aku menggambar pelan, hati-hati, seolah dengan menggambar aku bisa menghidupkan sesuatu yang lebih indah daripada hidupku sendiri. Boleh ibu lihat gambarnya? Suaranya lembut, tidak seperti suara Mirna yang penuh kemarahan. Aku mengangguk pelan, menyerahkan kertas itu dengan tangan gemetar. Aku takut dia akan mengolok-olokku, tapi yang kudapat justru sebaliknya. Ini indah sekali, Naila, katanya, matanya berbinar-binar. Kamu punya bakat luar biasa. Itu kali pertama dalam hidupku seseorang mengatakan aku punya bakat. Bahwa aku berarti. Sejak hari itu, Bu Rina sering mengajakku bicara setelah pelajaran selesai. Dia memberiku buku-buku bekas untuk dibaca, bahkan memberiku pensil warna yang sudah pendek-pendek tapi terasa seperti harta karun bagiku. Suatu hari, saat aku selesai membacakan puisi yang kutulis sendiri, Bu Rina memegang tanganku dan berkata, "Kau anak yang cerdas, Naila. Jangan biarkan masa lalumu menentukan masa depanmu." Aku tertegun. Kata-katanya menggema di pikiranku, menghancurkan dinding-dinding ketidakpercayaan yang kubangun sejak kecil. Untuk pertama kalinya, aku bertanya-tanya, apa mungkin aku bisa punya masa depan yang lebih baik? Aku mulai belajar lebih giat. Aku bangun lebih pagi untuk membaca buku. Aku menghabiskan waktu istirahat untuk menulis cerita pendek di kertas bekas. Aku menggambar lebih banyak, lebih berani, seolah dengan setiap goresan pensil, aku perlahan-lahan membebaskan diriku dari belenggu masa lalu. Meski sakit itu masih ada, meski ingatan buruk masih menghantui, aku mulai menemukan sedikit cahaya di dalam kegelapan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa mungkin aku tidak benar-benar sendirian.
Mungkin ada harapan yang bisa kugenggam, sekecil apapun itu. Mendapatkan beasiswa seharusnya menjadi kebahagiaan, tapi yang kurasakan saat itu justru tangis yang meledak tak terkendali. Aku terduduk di lantai kamar panti, memeluk surat penerimaan dengan tangan gemetar. Aku menangis bukan karena lega, melainkan karena untuk pertama kalinya, aku melihat secercah jalan keluar dari semua penderitaan yang menelanku hidup-hidup selama ini. Ini kesempatanmu, Naila. Bisik hatiku sendiri. Suara itu serak seperti teriakan anak kecil yang terlalu lama dikurung dalam kegelapan. Ini jalan untuk bebas. Aku meninggalkan panti asuhan dengan langkah berat, membawa koper tua yang rodanya hampir copot dan hati yang penuh luka-luka yang belum sembuh. Tapi aku tak punya waktu untuk meratapi itu. Aku tahu jika aku ingin bertahan, aku harus bertarung. Bukan hanya melawan kemiskinan, tapi juga melawan bayang-bayang masa laluku yang terus menghantuiku seperti monster yang tak mau pergi. Kuliah bukanlah akhir dari penderitaanku. Itu hanyalah awal dari babak baru dalam perjuanganku. Aku bangun jam 4 pagi untuk bersiap kuliah, lalu berlari ke halte dengan perut kosong karena kadang uang sakuku tak cukup untuk sarapan. Sepulang kuliah, aku langsung bekerja di sebuah kafe kecil sampai larut malam, mengepel lantai yang lengket, mencuci gelas yang menumpuk, dan menyapu sudut-sudut ruangan dengan tubuh yang nyaris roboh. Pernah, aku tertidur di toilet kafe karena terlalu lelah. Pernah, aku pingsan di kampus karena berhari-hari hanya makan mie instan dan air putih. Pernah, aku berdiri di kamar mandi, menggigit bibir hingga berdarah, menahan tangis yang membludak karena merasa dunia ini terlalu kejam untuk memberiku sedikit ruang bernapas. Tapi aku tak pernah mengizinkan diriku menyerah. Setiap kali aku merasa ingin berhenti, aku mengingat malam-malam yang kuhabiskan di gudang. Aku mengingat suara Mirna yang meneriaki aku, "Beban." Aku mengingat ayah yang pergi tanpa menoleh saat meninggalkanku di panti asuhan. Luka-luka itu terus berdarah dalam ingatanku, tapi aku memakainya sebagai bahan bakar. Aku tidak akan kembali ke sana. Tidak akan. Aku belajar mati-matian, membaca buku sampai mataku perih, menghafal materi kuliah di sela-sela pekerjaanku mencuci piring. Aku mengisi hari-hariku dengan ambisi yang liar, bukan untuk membuktikan apa-apa kepada orang lain, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih kuat daripada semua luka yang pernah kuterima. Ketika hari kelulusan tiba, aku berdiri di podium sebagai mahasiswa terbaik. Aku menggenggam ijazah itu dengan tangan yang penuh bekas luka kecil akibat pekerjaan kasar. Tapi aku memegangnya seakan-akan itu adalah bukti bahwa aku berhasil meraih hidupku kembali. Aku menatap ke arah kursi penonton, berharap tanpa sadar melihat sosok ayah berdiri di sana. Tapi yang kulihat hanya lautan wajah asing. Tak ada keluarga. Tak ada yang menunggu untuk memelukku. Dan saat itulah aku sadar. Aku telah bertarung sendirian selama ini. Dan aku menang sendirian. Aku turun dari podium dengan senyum getir dan air mata yang mengalir tanpa henti. Aku berjalan pulang ke kosan sempitku, duduk di sudut kamar, dan menangis sepuas-puasnya. Bukan karena sedih, tapi karena aku akhirnya bebas. Aku menangis untuk anak kecil yang pernah dipukuli, diteriaki, dan dibuang. Aku menangis untuk gadis kecil yang dulu memohon agar ayahnya berbalik, tapi hanya menerima punggung yang semakin menjauh. Dan malam itu, aku memeluk diriku sendiri, berbisik pelan. Aku bangga sama kamu, Naila. Kamu sudah bertahan. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan membangun hidup yang tak lagi menyisakan ruang untuk penderitaan. Bahwa aku akan menciptakan kebahagiaan yang tak bisa dicuri siapapun dariku lagi. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkanku. Bertahun-tahun kemudian, aku berdiri di depan jendela kaca besar kantorku, melihat pemandangan kota yang terang benderang di malam hari. Gedung-gedung menjulang tinggi,
Lampu-lampu mobil berkelip seperti bintang-bintang kecil yang bergerak di bumi. Aku menghela napas panjang, merasakan udara dingin AC menyentuh kulitku. Tapi kali ini, aku tak lagi merasa kosong. Di cermin pantulan kaca, aku melihat sosok yang begitu berbeda dari gadis kecil yang dulu tidur di lantai gudang. Sekarang, aku mengenakan blazer hitam mahal, sepatu hak tinggi yang berderap kuat di lantai marmer, dan riasan tipis yang hanya menegaskan betapa kuatnya aku sekarang. Aku bukan lagi korban. Aku pemenang. Bisnisku di bidang properti berkembang pesat. Aku membangun perusahaan ini dari nol. Sama seperti aku membangun diriku sendiri dari serpihan-serpihan luka. Aku belajar segalanya dengan keras, bertahan melewati kegagalan demi kegagalan, dan menolak menyerah meski pernah hampir bangkrut. Tapi aku tahu, aku sudah pernah jatuh lebih dalam dari ini. Dan jika aku bisa bangkit dulu, aku pasti bisa bangkit lagi sekarang. Sekarang, aku mempekerjakan ratusan karyawan. Orang-orang menyebut namaku dengan rasa kagum, menganggapku sebagai inspirasi hidup. Tapi mereka tidak tahu bagaimana aku sampai ke sini. Mereka tidak tahu berapa banyak malam aku menangis sendirian. Berapa banyak rasa sakit yang kutelan tanpa suara. Suatu hari, aku mengunjungi panti asuhan tempat aku dibesarkan. Anak-anak berlarian menyambutku, tak tahu bahwa aku pernah menjadi salah satu dari mereka. Anak yang diabaikan, dibuang, dan dilupakan. Aku duduk di lantai bersama mereka, membaca dongeng, lalu membangun ruang belajar baru yang kuberi nama Kelas Sari. Nama ibuku yang dulu selalu membacakan cerita sebelum tidur. Ketika acara selesai, aku berdiri di depan pintu panti, menatap bangunan itu dengan tatapan yang penuh campuran emosi. Aku memejamkan mata sejenak, lalu berbisik, "Aku berhasil, Bu. Aku keluar dari neraka itu." Aku pulang ke apartemen mewahku malam itu. Duduk di sofa sambil memandang foto kecil yang telah kusimpan selama bertahun-tahun. Foto aku dan ibuku, saat kami masih bahagia. Aku mengelus foto itu perlahan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemenangan. Aku bukan lagi anak kecil yang ditinggalkan. Aku bukan lagi korban kekerasan yang dipaksa tunduk. Aku adalah Naila. Seorang wanita sukses, mandiri, dan berkuasa. Aku telah memenangkan hidupku. Dan tak ada satu orang pun yang bisa merampas itu dariku lagi. Suatu malam, setelah rapat panjang yang melelahkan, aku duduk di kantorku sambil memandangi lampu-lampu kota yang berpendar di kejauhan. Kopi di cangkir sudah dingin, tapi pikiranku melayang ke tempat lain. Sebuah kabar baru saja sampai padaku. Kabar yang menghantam hatiku dengan rasa yang sulit kujelaskan. Ayah kehilangan segalanya. Bisnisnya bangkrut setelah bertahun-tahun dikelola serampangan. Hutang menumpuk, dan rumah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaanku disita oleh bank. Yang lebih menyakitkan, Mirna pergi. Wanita itu kabur bersama pria lain, meninggalkan ayahku sendirian dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Aku tertawa kecil, suara yang penuh kepahitan. Ironis, bukan? Aku, anak yang dulu mereka anggap sampah, kini hidup dalam kemewahan. Sementara mereka tersungkur di tempat yang lebih gelap dari yang pernah kualami. Aku tak tahu harus merasa senang atau sedih. Beberapa minggu kemudian, aku tanpa sengaja melihatnya. Ayah duduk di pinggir jalan, dengan wajah yang jauh lebih tua dari yang kuingat. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus kering, dan matanya kosong. Ia mengais sisa makanan di kantong plastik, sementara orang-orang lewat tanpa memedulikannya. Sama seperti dulu ia tak peduli saat aku menangis di gudang. Hatiku bergetar, tapi aku tak tahu apakah itu karena belas kasih atau luka lama yang mendesak keluar dari sudut terdalam jiwaku. Aku berdiri beberapa meter darinya. Tubuhku membeku. Aku ingin pergi.
Aku ingin mengabaikan sosok itu sama seperti ia mengabaikanku dulu. Tapi kakiku justru melangkah mendekat. Seolah ada bagian dari diriku yang masih haus akan jawaban. Ketika aku berdiri tepat di hadapannya, ayah mengangkat wajahnya perlahan. Matanya mengerjap-ngerjap, seolah mencoba mengenali siapa aku. Dan saat kesadaran itu menghantamnya, bibirnya bergetar. "Naila?" Suaranya pecah, serak, seperti serpihan kaca yang menyayat telinga. Aku menatapnya tanpa bicara. Ada begitu banyak yang ingin kukatakan, ingin kuteriakan. Aku ingin bertanya kenapa ia tidak pernah membelaku. Kenapa ia membiarkan aku dihancurkan oleh Mirna? Kenapa ia membuangku seperti barang rusak yang tak diinginkan? Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah satu kalimat sederhana. "Apa kabar, Yah?" Ayah menangis. Ia mengulurkan tangan, mencoba menyentuhku, tapi aku mundur selangkah. Jarak yang kuciptakan bukan hanya fisik, melainkan jarak yang lahir dari tahun-tahun penuh luka yang tak bisa lagi dipulihkan hanya dengan air mata penyesalan. "Maafkan ayah," katanya sambil terisak. "Ayah menyesal. Ayah salah." Aku tersenyum tipis, tapi mataku dingin. Penyesalan datang terlambat. "Yah," aku ingin mengucapkannya, tapi suara itu tersangkut di tenggorokanku. Aku merogoh dompet, mengeluarkan selembar uang, lalu meletakkannya di tangan ayah yang gemetar. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku ingin menutup bab ini dalam hidupku dengan kepala tegak. Aku telah memaafkan, tapi aku tak akan pernah melupakan. Sebelum pergi, aku menatapnya untuk terakhir kali dan berkata, "Aku harap ayah menemukan kedamaian." Lalu aku berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Hari itu hujan turun deras. Langit kelabu, seakan ikut merasakan badai yang akan menghantam dadaku sebentar lagi. Aku sedang sibuk menandatangani berkas-berkas saat sekretarisku mengetuk pintu dan berkata, dengan suara ragu, "Bu Naila, ada yang ingin bertemu." Dia bilang ini penting. Aku mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen di depanku. "Siapa?" tanyaku singkat. Sekretarisku terlihat canggung. Dia bilang dia ayah Anda. Tanganku langsung berhenti bergerak. Jantungku berdentum keras, seakan mencoba melubangi dadaku dari dalam. Aku mengangkat wajah perlahan, menatap sekretarisku yang tampak bingung dengan perubahan ekspresiku. "Ayah? Orang yang membuangku? Orang yang membiarkan aku disiksa?" Aku menghela napas panjang, berusaha meredam gelombang emosi yang tiba-tiba menggerogoti ketenanganku. Aku butuh waktu beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Suruh dia masuk." Ketika pintu terbuka, aku hampir tak mengenali sosok yang masuk ke dalam ruanganku. Ayah berdiri di sana, dengan tubuh yang terlihat jauh lebih rapuh dari terakhir kali aku melihatnya di pinggir jalan. Kulitnya keriput, matanya cekung, dan pakaiannya lusuh, basah oleh hujan. Dia tampak seperti bayang-bayang dari pria yang dulu pernah kupanggil pahlawan. Tapi bagiku, pahlawan itu sudah mati sejak bertahun-tahun lalu. Ia melangkah masuk dengan ragu, kakinya gemetar, dan suaranya nyaris pecah saat menyebut namaku. "Naila." Aku duduk tegak di kursi kulit hitamku, menyilangkan tangan di dada, menatapnya tanpa ekspresi. Aku tak mempersilakannya duduk. Biarkan dia berdiri, seperti aku dulu berdiri berjam-jam di gudang tanpa ada yang peduli. "Ada perlu apa?" tanyaku. Nada suaraku tajam bak belati. Ayah terisak sebelum akhirnya berlutut di lantai kantorku yang mengilap. Aku tersentak, tak menyangka ia akan serendah itu. Tapi dia hanya menunduk, menggenggam tangannya sendiri sambil menangis. "Kumohon, Nak." Suaranya parau. "Ayah tak punya siapa-siapa lagi.
Bisnis ayah bangkrut. Rumah sudah disita. Mirna pergi. Aku. Ia mengusap wajahnya yang basah. Aku bahkan tak punya uang untuk makan. Aku menggigit bibir, mencoba menekan gelombang kemarahan yang menggelegak. Bayangan masa kecilku berkelebat. Wajah ibuku yang pucat, terbaring tak berdaya. Suara Mirna yang meneriakiku. Tatapan kosong ayah saat membiarkanku dibuang ke panti asuhan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan sekarang dia berlutut, memohon pertolongan setelah dulu membiarkanku mati perlahan? Aku bangkit dari kursi, berjalan perlahan mengitari mejaku, lalu berdiri tepat di depannya. Aku menunduk, menatap sosok pria yang dulu pernah menjadi seluruh duniaku, dan kini tak lebih dari puing-puing yang berserakan. Kenapa sekarang? Tanyaku pelan. Kenapa baru datang setelah aku berdiri di atas kakiku sendiri? Di mana ayah saat aku lapar? Saat aku dipukuli? Saat aku tidur di lantai dingin tanpa selimut? Ayah mengangkat wajahnya. Air matanya mengalir deras. Ayah. Ayah salah. Nak. Ayah takut. Ayah lemah. Aku tertawa sinis. Suara tawaku menggema di ruangan yang sunyi. Dan sekarang kau ingin aku menyelamatkanmu? Ia mengangguk berulang kali, bersimpuh layaknya orang yang mencari penebusan. Kumohon, Naila. Aku tahu aku tak pantas memintanya. Tapi aku hanya ingin tempat berteduh. Aku akan melakukan apa saja. Aku hanya ingin pulang. Kata, pulang, itu menusukku. Apa itu artinya rumah baginya? Tempat yang dulu dia biarkan menjadi nerakaku? Aku memejamkan mata sejenak, mencoba meredakan napas yang memburu. Ada bagian kecil dari diriku yang masih anak-anak, yang masih merindukan sosok ayah yang dulu menggendongku di bahunya saat kami berjalan-jalan sore. Tapi kenyataan telah menghancurkan fantasi itu berkali-kali hingga tak ada yang tersisa kecuali abu. Aku berjongkok, membuat mataku sejajar dengannya. Aku mengulurkan tangan, dan untuk sesaat, ayah tampak berharap, seolah dia pikir aku akan menariknya kembali ke hidupku. Tapi aku hanya menepuk bahunya pelan, lalu berbisik, pulanglah, yah, tapi bukan ke rumahku. Aku berdiri, memanggil sekretarisku, lalu menyuruhnya mengantar ayah keluar. Ayah terus menangis, memanggil namaku, memohon berkali-kali. Tapi aku hanya berdiri membelakangi, menatap keluar jendela, melihat hujan yang terus mengguyur tanpa henti. Hatiku hancur lagi malam itu. Tapi kali ini, aku tahu aku telah memilih diriku sendiri. Dan aku tak akan pernah lagi menjadi gadis kecil yang menunggu diselamatkan. Karena aku telah menyelamatkan diriku sendiri. Ruang kantorku terasa begitu sunyi, hanya suara detak jam yang terdengar, seakan menjadi latar belakang menyakitkan untuk momen yang seharusnya menjadi pelepasan, tapi justru terasa seperti pisau yang kembali mengiris luka lama. Ayah masih berlutut di lantai, tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh membasahi lantai marmer yang dingin. Dulu, aku pernah menangis seperti itu, memohon, berharap, berdoa agar ia melihatku. Tapi saat itu, ia tak pernah menoleh. Sekarang, peran itu terbalik, dan aku berdiri tegak, melihat sosok yang dulu kusebut, ayah, runtuh di hadapanku. Aku ingin merasa puas. Aku ingin merasa menang. Tapi yang ada hanya kehampaan yang menggantung berat di dada. Aku menatapnya lama, mengingat semua malam-malam penuh isak tangis yang kusembunyikan di balik pintu panti asuhan. Mengingat rasa lapar, rasa takut, rasa tidak dicintai. Mengingat bagaimana rasanya menjadi anak yang dibuang. Dulu aku anakmu, tapi kau buang. Suaraku keluar pelan, nyaris berbisik, tapi menusuk seperti belati. Sekarang, aku bukan siapa-siapa bagimu. Ayah menggeleng, matanya membesar penuh ketakutan. Tidak, Naila,
Kamu selalu anak ayah. Aku tersenyum pahit. Anak, kata itu terasa asing bagiku. Aku bahkan sudah lupa bagaimana rasanya menjadi anak seseorang. Aku berbalik perlahan, setiap langkah terasa berat. Tapi aku tahu ini satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri semuanya. Ayah merangkak ke arahku, tangannya berusaha menggapai kakiku, tapi aku melangkah menjauh tanpa ragu. Seperti dia dulu melangkah pergi dariku tanpa menoleh. Karma telah datang, dan aku sudah lelah menanggung luka yang bukan salahku. Tanpa sepatah kata lagi, aku membuka pintu, keluar dari ruangan itu, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Di luar, hujan masih deras. Tapi kali ini, aku merasa seolah telah keluar dari badai yang mengurungku selama bertahun-tahun. Aku berjalan pulang malam itu dengan kepala tegak, membiarkan rintik hujan membasahi wajahku. Bukan untuk menyembunyikan air mata, tapi untuk merasakan kebebasan yang selama ini hanya bisa kuciptakan dalam mimpi. Karena akhirnya, aku benar-benar merdeka. Dari mereka, dari luka, dari masa lalu tahun-tahun berlalu, dan luka yang dulu menganga perlahan sembuh. Aku membangun hidup baru, bukan dari kebencian, tapi dari tekad untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat dari semua luka yang mereka tinggalkan. Kini, aku dikelilingi orang-orang yang mencintaiku dengan tulus. Ada keluarga yang kupilih sendiri, teman-teman yang menjadi saudara, dan cinta yang tidak bersyarat. Aku tertawa lebih sering, mencintai lebih dalam, dan akhirnya memahami makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku tidak pernah lagi mencari kabar tentang ayah. Tapi kadang, kabar itu datang sendiri, seperti angin yang berbisik tentang masa lalu. Aku mendengar bahwa ia hidup sendiri, tanpa rumah, tanpa keluarga, ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu ia prioritaskan di atasku. Ironis, bukan? Ia yang dulu membuangku ke panti asuhan kini dibiarkan terlunta-lunta oleh wanita yang katanya lebih berharga dariku. Namun, aku tidak merasa senang. Tidak ada kepuasan dalam melihat orang lain hancur, bahkan jika orang itu pernah menyakitiku. Karena aku tahu, balas dendam sejati adalah hidup bahagia tanpa mereka. Aku tak butuh menyakitinya kembali. Hidup sendiri yang mengajarinya bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan bahwa anak yang dulu ia buang kini telah terbang tinggi, tanpa perlu menoleh ke belakang. Saat ini, aku duduk di beranda rumahku, menyesap teh hangat sambil melihat matahari tenggelam. Hatiku penuh, bukan oleh dendam, tapi oleh rasa syukur. Karena aku selamat, karena aku bertahan, karena aku menang. Dan jika hidup ini adalah sebuah cerita, maka inilah akhirnya. Bukan tentang balas dendam, tapi tentang kemenangan hati yang telah menemukan damainya sendiri. Dan itu adalah karma yang paling indah.